Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mencatat ada puluhan pasien yang terinfeksi virus flu Singapura. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran di masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mengetahui apa itu flu Singapura, bagaimana penanganan dan juga pencegahannya. Untuk itu hari ini di Mata Angin akan kita bahas tuntas bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Dr. Gama. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana, Mbak Yuli baik? Semoga juga para pemirsa ya baik semua sih. Alhamdulillah Ya. kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya dok. Dok, tapi hari Siap. ini kita dalam Ya, keadaan sehat tapi di luar masih ada nih dok, ya, keluarga mungkin dan juga masyarakat yang saat ini sedang sakit ataupun mungkin terjangkit ya, flu yang baru mungkin kita dengar nih. Flu ya, Singapura, bahkan di Bintan sendiri ada puluhan kasus. Puluhan ya, kasus ini tepatnya ada berapa dok? Apakah ada ya, terus penambahan setiap harinya? ya. Terima kasih, Mbak Yuli ya. Jadi di Bintan, kebetulan 4 bulan ini kita mulai ada muncul ya kasus flu Singapura atau yang dikenal dengan HMFD, Hand and Foot Disease atau penyakit kaki, tangan, dan mulut ya. Namun ini beda dengan yang di eh, apa penyakit mulut yang pada kemarin yang marak pada ternak kita. Ini lainnya sangat beda sekali. Ya, ini terjadi pada manusia, khususnya anak-anak kita. Kemudian 4 bulan terakhir ini kita menurut pelaporan melalui pasienkes kita, baik melalui rumah sakit maupun puskesmas, ada sekitar 45 kasus ya. Namun alhamdulillah kayak trennya untuk bulan-bulan terakhir ini kayaknya menurun, semoga nanti akan semakin menurun. Namun dari 45 bahwa setiap penyakit biasanya adalah istilah ice phenomenon ya. Bahwa 45 yang nampak sebetulnya itu di masyarakat lebih banyak. Itu yang perlu kita waspadai. Itu Mbak Yoli sebagai pembuka. Ya. Oke, baik. Tapi dok, sebenarnya kita sendiri kan baru-baru aja nih dengar Ya. mungkin sebagai masyarakat awam flu Singapura. Mungkin boleh Ya. dijelasin nggak sih dok, flu Singapura itu apa dan mungkin apa Ya. nih perbedaan flu Singapura sama flu yang biasanya kita temuin sehari-hari? Ya. Kalau flu Singapura ini dengan flu yang biasa mungkin gejala hampir samanya beberapa karakteristik yang berbeda. Ya, sejarah dulu flu Singapura kenapa disebut Singapura karena kebetulan saja tahun 2000 itu ada outbreak ya flu Singapura yang sekarang yang HMFD ini yaitu penyakit flu yang kemudian disertai dengan adanya ruam pada telapak tangan, telapak kaki, kemudian di mulut ya, juga mungkin di siku, pantat dan lain-lain di sekitar mulut seperti gambar yang Mbak Yoli tayangkan. Sedangkan pada flu biasa dia tidak akan muncul, jadi hanya flu saja. Namun gejala setiap infeksi virus ada gejala yang mirip, namanya flu-like illness. Jadi setiap tubuh kita terpapar virus biasanya ada gejala-gejala yang mirip, yaitu demam, bersin, batuk, dan lain sampai mencret. Itu gejala umum. Namun untuk karakteristik dari flu Singapura ini yaitu adanya ruam ya bercak atau vesikel di telapak kaki, telapak tangan dan mulut ya, tiga itu rias yang khas. Namun tidak hanya itu juga bisa terjadi di yang lain seperti tungkai ya, kemudian di siku, kemudian di pantat, banyak juga di seluruh tubuh atau sebagian tubuh yang lain. Itu Kak Yoli ya. Jadi bedanya itu adanya tadi ruam-ruam tersebut ya. Oke, baik. Berarti kalau dari dampak untuk tubuh berarti timbulnya ruam-ruam seperti di telapak tangan, mulut, dan Ya, juga kaki. Nah, betul ini sekali. biasanya dok, kalau misalnya untuk di Ya, penderita, di hari ya, keberapa nih dok? Mungkin ruam-ruam tersebut bisa hilang atau sembuh total, dan bagaimana nih penanganannya? ya. Untuk penyakit jadi dalam kita sakit itu ada beberapa periode. Yang pertama adalah inkubasi. Masa inkubasi itu misalkan kita, anak kita atau adik-adik kita tertular dari kawannya itu biasanya 3 hari sampai 7 hari baru timbul dia gejala. Jadi ada masa inkubasi itu 3-5 hari sekitar di tubuh dan menimbulkan kemudian produk gejala-gejala yang nyata itu di sini ya bersin dan lain-lain. Kemudian terutama ini karena di tangan maupun mulut ini terutama mulut akan menimbulkan rasa sakit kayak di mulut seperti tenggorokan sakit, mulut sakit. Nah, di situ yang bisa menimbulkan atau akibat-akibat yang
nanti kurang minum, jadi dehidrasi dan lain-lain ya, atau gizinya status gizi perlu. Kemudian setelah antara sekira 7 sampai 10 hari biasanya akan sembuh ya. Jadi sifat virus yang ringan ini adalah namanya self-limiting disease. Ada penyakit yang sembuh dengan penyakit self-limiting disease. Salah satu Singapura ini termasuk dalam penyakit yang self-limiting disease. Namun bukan berarti menyepelekan, kita tetap harus menjaga bagaimana yang sakit penyakit itu atau badan akan kuat dan penyakit bisa segera dilakukan. Itu Kak Loli ya, Kak Joli ya. Oke. Berarti ada masa inkubasi dari pertama kali Ya, mungkin kita terinfeksi flu ya, Singapura ini ya, ya, Dok. Nah, ya. tapi kalau untuk mungkin penyebaran flu Singapura ini sendiri seperti apa nih, Dok? Ya, jadi kalau penyebaran kita lihat sifat dari virus ini. Ini masuk enterovirus. Enterovirus berarti masuk melalui saluran pencernaan, kemudian dia juga ditularkan bisa melalui feses ya, melalui kontak langsung, juga dropletnya ya. Jadi virus masuk dalam pencernaan, dia bereplikasi di tenggorokan, dia menimbulkan gejala tubuh. Ya, waktu dia aktif itu atau fase-fase akut itulah dia akan menularkan. Menularkan itu berarti bisa melalui percikan ludah, percikan bersin, bisa dia akan jabat tangan atau main bareng-bareng ya sama pegang mainan ya anak-anak terutama yang anak-anak yang terkontaminasi dengan baik dengan droplet atau bersin, ingus dan lain maupun kalau dia misalkan higien kurang bagus barangkali dari kotoran-kotoran yang ada katakanlah yang nempel yang kotoran tadi di tangan yang tidak nampak ya itu semua bisa menularkan. Jadi bisa secara droplet atau secara airborne disease, bisa secara fecal-oral atau melalui kotoran-kotoran. Sila pentingnya kesehatan diri, terutama cuci tangan, pakai masker, bahkan untuk kesehatan lingkungan, jadi tidak BAB sembarangan dan lain-lain. Itu Kak Joli. Yeah. Oke. Untuk pengobatannya sendiri, kalau flu Singapura ini cukup hanya minum obat saja, ataupun mungkin nanti ada suntikan, atau mungkin seperti apa nih, Dok? Ya, jadi seperti tadi sifatnya yang sudah ini adalah penyakitnya tergolong ringan asal tidak timbul komplikasi. Sebenarnya dengan meningkatkan yang penting utama dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tentu dengan apa yang pertama asupan gizi yang bagus, yang seimbang. Kemudian nah, itu yang menjadi perhatian karena yang rata-rata anak yang kena flu Singapura kan dia susah makan Kak Joli ya. Jadi itu harus jadi atensi ke orang tua maupun petugas kesehatan. Kemudian yang kedua memberikan terapi suportif. Suportif itu kalau dia sakit jadi dikasih kalau sakit anti sakit seperti ibuprofen, obat-obatan yang ringan ya, kemudian demam anti demam. Kemudian tentu support kalau ada vitamin disupport pakai vitamin dan insya Allah akan sembuh sendiri. Hanya kalau nanti terjadi gejala ya seperti dehidrasi, kurang cairan ya, rewel gaduh gelisah atau tendensi karena kondisi-kondisi yang bisa memburuk ya. Karena sebagian meskipun sebagian kecil pernah dilaporkan juga terjadi infeksi ini sampai ke otak sehingga menimbulkan kejang dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Namun sangat jarang dan belum terjadi di daerah kita, semoga tidak ada. Intinya meningkatkan daya tahan tubuh yang bagus, memberikan terapi suportif, ya, kompres, obat panas, obat nyeri, kemudian support dari gizi, vitamin dan lain-lain, dan istirahat. Nah, yang penting istirahat untuk biar dia tidak capek, kondisi tubuh bagus, dan tentu dihimbau pada anak-anak kita yang lagi sakit kalau bisa istirahat di rumah sehingga tidak bermain tidak menularkan ya dengan yang lain kalaupun keluar harus pakai masker dan lain tentu itu Kak Yoli ya. Dokter, saya tadi Ya. menarik salah satu Ya. kalimat dari dokter, anak-anak yang terinfeksi. Rata-rata usia berapa nih, Dok, yang terinfeksi flu Singapura ini? Ya, rata-rata kebetulan yang memang sebagian kecil bisa untuk orang dewasa namun sangat jarang. Yang banyak di kita antara usia 10 tahun ke bawah, Kak Yoli, ya. Yang dilaporkan kebanyakan 10 tahun ke bawah juga balita yang banyak. Ya, jadi rata-rata usia anak. Mungkin seperti tadi bahwa kebiasaan anak-anak kan berkumpul, bermain dan lain-lain ya, terutama yang di penitipan anak, yang di apa di sekolah pada jumpa dengan kawan-kawan. Ya, sementara ada salah satu kawan yang terkena penyakit itu sangat sekali menular dalam komunitas dia. Jadi mungkin ada beberapa faktor karena faktor tadi ya kecenderungan berkumpul. Yang kedua faktor imunitas mungkin di anak-anak kan belum sempurna sehingga dua hal inilah menjadi pemicu atau terjadinya kenapa banyak terjadi pada usia tersebut Kak Yoli ya. Oke. Ya. Tapi Dok, kalau misalnya paling parah nih
Ya, Dampaknya seperti apa paling parah yang mungkin dokter pernah temui ataupun mungkin laporan-laporan dari daerah lain yang disebabkan ya, oleh flu Singapura ini? Ada nggak, Dok? ya. Jadi kalau kita lihat sejarah dulu, ada pernah outbreak itu di beberapa belahan dunia seperti di, kalau nggak salah di China ya, tahun-tahun berapa itu terjadi outbreak dan bahkan menimbulkan kematian sangat banyak. Itu apakah karena faktornya kita belum mengkaji yang dalam, apakah faktor gizi dan penanganan dan lain-lain, ataukah kekebalan yang belum timbul. Namun ada sejarah-sejarah kelam dulu, flu Singapura itu menimbulkan suatu eh, apa wabah yang sangat mematikan. Jadi ada dua hal saya baca. Namun kebetulan di kita belum ada. Hanya mungkin yang kita waspadai, ya tentu itu yang dikhawatirkan nanti jangan sampai terjadi dehidrasi karena mungkin dia tidak mau minum, tidak mau makan dan lain-lain. Itu yang perlu kita eh, waspadai. Jadi kalau ada anak-anak kita yang meskipun katakanlah flu ini adalah flu ringan, kalau memang ada tendensi atau kecenderungan ke arah tidak mau minum sama sekali, ada tanda-tanda kurang cairan, rewel, gaduh gelisah yang mungkin susah ditenangkan oleh orang tua, saya kira perlu segera mendapat pertolongan dan kalau perlu kita akan adakan atau kita rawat. Mungkin itu Kak Joli ya. Oke, baik. Ya, Berarti sebenarnya flu Singapura ini flu yang seperti biasa kita temukan, tapi ada gejala-gejala lain seperti timbulnya ruam dan ya, tidak perlu ya, sebenarnya timbul khawatir yang berlebihan ya, Dok? ya, ya. Karena Yang ini penting mudah ya ditangannya ya, Dok. ya, 10 ya. hari itu sudah bisa Kalau kembali sembuh, baik ya, dengan ya, pengobatan yang tepat. ya, Oke. ya, Nah, ini untuk terakhir nih, Dok. ya, Pencegahannya agar kita ataupun mungkin anak-anak kita terhindar ya, atau dari penyakit flu Singapura ini seperti apa, Dok? ya. Jadi seperti tadi bahwa kita sudah tahu cara penularan, bagaimana dan lain-lain, tentu kita menelusur dari itu, kita ambil langkah-langkah pencegahan. Yang pertama tentu kita harus PABS, perilaku hidup bersih dan sehat kita terapkan ya terhadap diri kita, lingkungan kita. Kalau kita selalu bersih, berperilaku PABS, bersih, kemana-mana memakai masker ya, karena ini tanda kutip lagi ada penyakit, ada musim flu Singapura, alangkah baiknya kebiasaan kita yang COVID dulu kita pakai yang kebiasaan baik yang senantiasa menggunakan masker kemana ke tempat kita akan pergi, terutama ke tempat-tempat umum yang banyak masyarakat atau anak-anak ke sekolah, itu baiknya kita pakai masker. Kemudian kita tentu daya tahan tubuh kita ditingkatkan ya, asupan makan yang bergizi, istirahat teratur, minum cukup, kemudian yang penting tadi rajin ya mencuci tangan tadi yang kita juga harus kita biasakan dan sekali lagi kalau anak-anak kita atau adik-adik kita sakit tentu dihimbau untuk di rumah sehingga mereka yang pertama ya cepat sembuh karena tidak katakanlah daya tahan tubuh cepat bagus daya tahan tubuhnya tentu dengan treatment tadi kemudian tidak menularkan ke yang lain. Mungkin itu Kak Yoli ya secara umum ya. Baik, terima kasih Ya, banyak dokter atas waktunya dan juga ya. ilmu Oke. pengetahuan yang bisa Ya. menjadi informasi yang sangat bermanfaat nih dok untuk masyarakat di rumah yang hari ini masih mungkin ada rasa khawatir dan juga Ya. bingung. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih Kak Yoli sama kembali semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih. Pemirsa ITV, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Dr. Gama. Semoga perbincangan saya tadi bersama Dr. Gama dapat menjadi informasi dan juga yang bermanfaat bagi pemirsa. Sekian Mata Angin hari ini, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.